Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia. Pada video ini saya akan membahas latihan soal fungsi yang sudah saya berikan beberapa waktu yang lalu. Untuk soal yang pertama, 4 orang anak bernama Ainun, Brian, Cici, dan Doni mempunyai makanan favorit seperti disajikan dalam diagram panah berikut. Nah, dalam diagram panah ini ada dua himpunan ya. Himpunan A beranggotakan Ainun, Brian, Cici, dan Doni. Himpunan B beranggotakan bakso, mie ayam, soto, sate. Kemudian Ainun dipanah pada bakso dan mie ayam. Ini artinya Ainun menyukai bakso dan menyukai mie ayam. Brian menyukai soto dan sate. Kemudian Cici menyukai mie ayam dan sate. Doni menyukai sate. Pertanyaannya adalah, anak yang suka makan mie ayam tetapi tidak suka bakso adalah titik-titik-titik. A. Ainun, B. Brian, C. Cici, dan D. Doni. Kita lihat yang suka mie ayam itu ada dua, yaitu Ainun dan Cici. Tetapi di sini suka mie ayam dan tidak suka bakso. Berarti yang tepat adalah Cici ya, karena Cici sukanya mie ayam dan sate. Dia tidak suka bakso. Jadi jawabannya adalah Cici. Kemudian soal yang kedua, diketahui himpunan P beranggotakan 2, 3, 5 dan Q beranggotakan 4, 6, 8, 10. Jika ditentukan himpunan pasangan berurutan 2, 4, 3, 6, 5, 10, maka relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah titik-titik-titik. A. Kurang dari, B. 2 kali dari, C. setengah dari, dan D. kuadrat dari. Nah, kita lihat 2, 4, 3, 6, 5, 10 itu artinya 2 berpasangan dengan 4, 3 dengan 6, 5 dengan 10. Kita membacanya adalah 2 terhadap 4. Kalau 2 kurang dari 4, benar, tetapi 2 juga kurang dari 6, kurang dari 8, kurang dari 10. Maka yang A pernyataan salah. 2 kali dari 4. Jelas salah ya, karena 2 kali dari 4 adalah 8, bukan 2. Kemudian 2 setengah dari 4. 2 sama dengan setengahnya 4. Nah, ini adalah pernyataan yang betul. 3 juga setengah dari 6 dan 5 setengah dari 10. Kemudian untuk yang D, di situ jelas salah ya, karena 2 bukan kuadrat dari 4. Soal yang ketiga, yaitu himpunan pasangan berurutan dari grafik Kartesius di bawah adalah titik-titik-titik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa fungsi itu dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yang pertama diagram panah seperti nomor 5. Kemudian himpunan pasangan berurutan seperti ini. Dan diagram atau grafik Kartesius. Nah, pada grafik Kartesius, sumbu mendatar ini adalah daerah asal atau domain. Sumbu tegak adalah kodomain. Di sini adalah B. Kemudian mengawankan anggota A ke anggota B sesuai dengan noktahnya. Noktah ini menghubungkan 1 dengan 2, artinya 1 berpasangan dengan 2. 2 berpasangan dengan 3. 3 dengan 4. Sehingga himpunan pasangan berurutan yang sesuai adalah 1,2, 2,3 dan 3,4, yaitu yang A. 1,2, 2,3 dan 3,4. Nah, untuk nomor 4, pasangan berurutan di bawah ini yang merupakan suatu fungsi adalah, ciri suatu fungsi yang membedakannya dengan relasi adalah setiap anggota A atau domain berpasangan tepat satu dengan anggota B. Jadi A hanya mempunyai satu pasangan. Pasangannya boleh sama. Nah, A itu letaknya ada di depan, domain itu ada di depan. Jadi kita lihat seperti soal yang A. Di sini 2 muncul 2 kali sama, berarti bukan fungsi. Kemudian yang B,
1 ini juga muncul 3 kali di depan, berarti ini bukan fungsi. Yang C, 1 muncul 2 kali, ini juga bukan fungsi karena artinya 1 berpasangan dengan 1 juga berpasangan dengan 3, dia punya 2 pasangan, berarti bukan fungsi. Yang D, 1 dengan 2, 2 dengan 3, 3 dengan 1, yang depan tidak ada yang sama. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi atau kadang disebut dengan pemetaan. Pada soal kelima dan keenam, kita akan mengidentifikasi apa itu range atau daerah hasil, kemudian domain. Nah, selain itu ada lagi istilah kodomain. Domain itu adalah daerah asal, awal mula suatu fungsinya. Kemudian kodomain adalah daerah kawan, daerah yang dituju. Range adalah daerah hasil. Nomor 5 diberikan diagram panah sebagai berikut. A beranggotakan 1, 2, 3, 4. B beranggotakan 1, 4, 9, 16, 25. 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 4, 3 dengan 9, 4 dengan 16. Daerah hasil atau range yang ditunjukkan oleh diagram panah di samping adalah, nah, dari diagram panah ini A 1, 2, 3, 4 ini kita namakan domain. B 1, 4, 9, 16, 25 ini adalah kodomain. Sedangkan range atau daerah hasil adalah himpunan bagian dari kodomain yang anggotanya mempunyai pasangan di domain. Atau mudahnya adalah anggota B, anggota kodomain yang kena panah dari A atau yang punya pasangan di A. Berarti jawabannya adalah 1, 4, 9, 16. Ini adalah range atau daerah hasil. 25 tidak ikut karena 25 tidak terkena panah. Kemudian nomor 6, diketahui himpunan pasangan berurutan dari suatu fungsi adalah 1, 2, 2, 3, 3, 4. Daerah asal atau domain dari fungsi tersebut adalah, ingat, daerah asal atau domain itu yang terletak di depan. Nah, ini yang saya maksud terletak di depan. Ini tidak boleh muncul double ya, tidak boleh sama. Ini harus berbeda agar dinamakan fungsi. Nah, 1, 2, 3 yang depan ini itulah yang dinamakan dengan domain atau daerah asal. Berikutnya soal ke-7, ini tentang nilai fungsi. Nilai fungsi itu adalah nilai Y atau bagian dari kodomain. Nah, hasilnya itu merupakan range ya. Diketahui fx sama dengan min 5 kurangi x. Nilai dari f4 adalah titik. A min 1, B min 9, C 1, dan D 9. Nah, di sini fx, f itu adalah nama fungsinya. Nah, fungsi itu punya nama ya, bisa f, bisa g, dan ditulis dengan huruf kecil. Nah, di sini rumusnya fx sama dengan min 5 kurangi x. Jika ditanya f4, artinya nilai x-nya diganti 4. Berarti f4 itu akan sama dengan min 5 dikurangi 4. Negatif 5 dikurangi 4, hasilnya adalah negatif 9. Nah, sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu negatif 9. Berikutnya soal uraian. 4 siswa bernama Ali, Bia, Cia, dan Dwi sedang berada di kebun binatang yang di dalamnya terdapat banyak hewan. Di antaranya monyet, harimau, gajah, ular, dan jerapah. Ali dan Bia menyukai melihat gajah dan harimau. Sedangkan Cia suka melihat jerapah dan monyet. Dwi menyukai melihat gajah dan jerapah. Pertanyaannya, A. Jika A adalah himpunan siswa dan B adalah himpunan hewan, tulislah himpunan A dan himpunan B dengan cara mendaftar anggotanya. Mendaftar artinya
kita menuliskan anggotanya dalam kurung kurawal dipisahkan dengan koma. A adalah himpunan siswa, maka kita tulis nama siswanya yaitu Ali, koma Bia, koma Cia, koma Dwi. Tidak perlu diberi dan ya, karena anggotanya dipisahkan dengan koma. Kemudian B adalah himpunan hewan, berarti hewan yang disebutkan di situ yaitu monyet, harimau, kemudian gajah, kemudian ular, kemudian jerapah. Juga sama, tidak usah diberi dan. Diakhiri dengan kurung kurawal tutup. Kemudian pertanyaan yang B, buat diagram panah relasi dari himpunan A ke B dan tulis aturan relasinya. Nah, ini gambar adalah hasil dari pekerjaan teman kalian. Ini hasil dari Erlia yang saya potong, saya tempel di sini. Erlia 8B ya. Nah, di sini dilengkapi himpunan A, maka diberi nama himpunan A, yaitu anggotanya Ali, Bia, Cia, dan Dwi. Boleh dalam kotak, boleh dalam lingkaran. Kemudian tiap anggota diberi noktah. Noktah itu titik tebal. Himpunan B, hewan, beranggotakan monyet, harimau, gajah, ular, jerapah. Kemudian dipasangkan. Ali suka melihat harimau dan gajah. Bia suka melihat gajah dan harimau juga. Kemudian Cia suka melihat monyet dan jerapah. Sedangkan Dwi suka gajah dengan jerapah. Nah, relasinya kita tulis di sini antara himpunan A dan B. Relasinya adalah menyukai melihat. Kemudian yang C, menuliskan range. Range tadi adalah daerah hasil. Anggota dari kodomain yang kena panah. Kita lihat di sini yang kena panah saja, yaitu monyet, harimau, gajah, ular kena panah tidak, ular tidak punya pasangan maka tidak usah dituliskan. Kemudian jerapah. Nah, ini adalah anggota dari range atau daerah hasil. Nah, demikian anak-anak pembahasan dari latihan soal yang sudah saya berikan, sehingga bagi siswa yang tidak bisa mengikuti pembahasan secara luring di kelas maka dapat mengikutinya dari video ini. Semoga dapat dipahami sebagai bahan belajar mid semester khususnya dan sebagai bahan belajar materi relasi dan fungsi pada umumnya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.